Manusia sebenarnya terdiri dari banyak sisi, tapi kok kesannya kayak kepribadian ganda ya? Kayak jiwa manusia nggak satu ya? Serem nggak sih? Nah, mungkin di sini kita bahas biar jadi nggak serem-serem banget dan nggak seserem yang kamu bayangkan. Simak video ini dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Hari ini di channel ini kita akan bahas soal teori ego state. Tapi sebenarnya di channel ini banyak sekali bahas soal kesehatan jiwa, terutama trauma. Dan saya akan cerita tentang apa yang saya pikirkan di dalam trauma. So, buat teman-teman yang penasaran, yang pengen lihat videonya ada di sini, boleh subscribe dulu. Dan teman-teman bisa belajar juga, kalau pengen belajar lebih jauh tentang pemulihan trauma, ada membership di channel ini juga. Oke, kembali. Kenapa diri manusia terdiri dari banyak sisi? Dan apa yang dimaksud sisi? Apakah jiwa kita terpisah? Apakah kepribadian kita ganda? Well, ini pertanyaan yang sebenarnya twisted. Karena kita muter-muter bahasa aja sih. Kita menggunakan definisi-definisi yang ruwet untuk menjabarkan sesuatu yang sebenarnya simple. Daripada bingung apakah jiwa manusia ganda atau saya sebenarnya rohnya lebih dari satu. Daripada pusing, mari kita melihat fenomena dulu. Contoh, rekan-rekan, Bapak Ibu, pasti pernah banget mengalami dua pikiran yang berkonflik. Contoh, ada yang pengen bisnis, ada yang takut bisnis. Pengen usaha expand, pengen steady aman aja, nggak usah berkembang. Pengen nyoba hal baru, atau daripada kecewa mending yang sama aja. Pengen dorong anak supaya push keluar dari limitnya, jangan manja. Ada yang aduh gimana nanti kalau aku bikin anak trauma. Ada yang ayo belajar, ujian sebentar lagi, tapi ada yang aduh males lah, scroll aja. Dan ini terjadi terus-menerus konstan di dalam sepanjang hidup kita. Setuju atau setuju? Betul kan ya? Di dalam psikologi aliran cognitive behavior, ini dianggap sebagai pikiran satu versus pikiran dua. Nggak ada yang salah, karena ini emang pikiran versus pikiran. Tapi di dalam kaidah ego state, atau apa bahasa Indonesianya? Diri ego state. Ya gitulah, susah banget terjemahin bahasa Indonesianya, maaf. Dalam teori ego state, ini tidak dianggap sebagai pikiran satu versus pikiran dua. Ini dianggap sebagai ego state satu sedang berkonflik dengan ego state 2. Apakah ego state ini kepribadian yang artinya aku terdiri dari dua pribadi yang sedang berkelahi? Enggak gitu juga sih sebenarnya sih. Jimmy Ardian ya tetap satu. Jimmy Ardian ini bukan Asep versus Budi. Jimmy Ardian penonton gitu, bukan. Ya satu. Saya tetap saya. Cuma ada sebagian diri saya yang pengennya saya rebahan. Punya tujuan baik, rebahan untuk istirahat karena saya capek kerja. Ada sebagian dari diri saya yang pengen produktif. Tujuannya juga baik, masih banyak kerjaan. Ini kalau nggak diselesaikan nanti weekend kita kerja lagi. Tapi mereka ribut. Karena mereka ribut, problemnya adalah kerjanya enggak, karena cuma ribut doang di kepala. Istirahatnya enggak, karena cuma ribut di kepala. Di dalam teori ego state, konflik ini perlu dimediasi, perlu ditengahi, perlu diselesaikan supaya ya kalau kerja-kerja, kalau istirahat-istirahat. Jangan istirahat mikirin kerja, kerja mikirin istirahat. Ribet. Nangkep maksudnya ya? Sayanya mah tetap saya. Lebih jauh lagi, ego state tidak semuanya berada di usia kita. Ada yang masih berada di usia di bawah usia kita. Maksudnya kadang ego state itu dalam tanda kutip usianya masih kecil. Nah, pertanyaannya, apakah ego state yang masih kecil alias inner child ini adalah jiwa anak-anak yang tertinggal atau roh anak-anak yang tertinggal? Dalam teori ego state sih mandangnya nggak gitu ya. Teori ego state cuma melihat ya ada sisi diri yang masih berfungsi seperti anak-anak. Yang mana itu wajib. Mari bayangkan kalau orang dewasa tanpa fungsi anak-anak. Boring tahu hidupnya. Anak-anak itu jangan dipikir anak-anak inner child adalah cuma anak-anak yang terluka. Enggak. Di dalam teori ego state anak itu juga termasuk ego state anak bebas. Free child. Yang mana dia yang bisa ngelihat matahari terus seneng, ngelihat hujan terus eksploratif, ngelihat pasir terus main. Seru hidupnya. Sayangnya semakin kita dewasa, bagian-bagian itu tuh terkikis. Ngelihat hujan malah males, ngelihat pasir takut kotor, ngelihat matahari aduh panas, gitu-gitu. Nggak seru lagi hidupnya. Sehingga membangkitkan jiwa eksploratif, seru, main-main, itu tuh
penting. Jadi jangan bayangin inner child cuma inner child yang terluka. Enggak. Anak-anak dalam diri kita, alias sisi kekanak-kanakan kita, kalau nggak mau bilang pakai bahasa anak-anak dalam diri kita, sisi kekanakan kita juga baik. Tapi kalau cuma anak-anak doang, nggak ada sisi dewasa, repot. Paham di sini maksudnya? So, seluruh sisi ini punya peran yang sama-sama baik. Nggak ada yang salah. Tapi tidak semua sisi baik-baik saja. Beberapa sisi terluka. Itu kenapa kalau kita ke-trigger, kadang reaksinya tuh kekanak-kanakan, berlebihan, atau tidak rasional. Ya karena memang tidak. Karena yang terluka adalah sisi diri kita yang masih merasa sebagai anak-anak. Diri kita yang masih merasa kekanak-kanakan. Yang mana? Itu wajar. Dan sisi ini perlu disembuhkan dengan cara-cara yang berbeda. Bukan semata-mata berpikir. Karena berpikir adalah cara kerja sisi yang dewasa. Tapi sisi kanak-kanak butuh sentuhan yang lain. Mari membayangkan bagian antar sisi ini seperti Anda sedang pergi ke dokter. Kalau Anda pergi ke dokter, dokter akan bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apa keluhannya? Misalnya Anda mengatakan, sakit dok. Dokternya pasti nanya, apa yang sakit? Di mana yang sakit? Kalau yang sakit tangan kanan, ya jelaskan tentang tangan kanan. Kalau yang sakit kepala, ya jelaskan tentang sakit yang di kepala. Problemnya adalah, misal yang sakit tangan kanan karena kebentur. Anda jelaskan tentang betapa tangan kiri Anda berusaha mengkompensasi tangan kanan. Ya nggak salah sih. Itu penjelasan tentang tangan kiri yang mengkompensasi kerja tangan kanan. Tapi kan dokternya jadi nggak tahu dong apa keluhan yang dirasakan tangan kanan, apa kesulitan yang dialami tangan kanan, apa hambatan yang tangan kanan rasakan. Nggak tahu. Karena kita sibuk menjelaskan soal tangan kiri. Dan mari kita bayangkan kalau ini bukan soal tangan. Mari kita bayangkan ini soal sisi diri. Ketika kita bertemu pada psikolog, psikiater, ada sisi diri kita yang terluka. Misalnya terluka karena ke-trigger orang mengabaikan. Sebenarnya saya tahu dia nggak mengabaikan. Dia cuma sibuk sama kerjaannya sendiri. Tapi diri saya merasa diabaikan. Kan udah nggak wajar tuh. Berarti bukan diri saya yang dewasa dong. Ada sisi diri saya yang kanak, yang terluka, yang dulu sering diabaikan, yang pengalaman tersebut terbangkitkan kembali, teringat kembali, terasa kembali. Karena realitas sekarang punya keadaan yang mirip, padahal beda. Otak saya, diri saya yang dewasa sadar ini keadaannya beda, tapi rasanya tetap muncul. Jika kita pergi ke psikolog psikiater menjelaskan kompensasi yang kita lakukan, aku berusaha menenangkan diri, aku berusaha bernafas, aku grounding, aku berpikir sehat. Nggak salah, tapi kita nggak sedang menjelaskan yang sakit loh barusan. Kita nggak sedang membantu orang di depan kita, yaitu psikolog psikiater, untuk mengidentifikasi ini yang sakit apa. Sehingga nggak kelihatan yang sakit. Sehingga nggak dikenali yang sakit. Sehingga ya ketolongnya juga minimal. Kita berpikir menolong sisi-sisi diri ini adalah dengan berpikir logis, sehat. Benar, itu bisa membantu, itu bisa meregulasi. Tapi untuk menyelesaikan, kita butuh berkenalan lebih jauh. Atau tahu keluhannya lebih jauh tentang apa yang dirasakan. Sehingga dari situ kita tahu kira-kira memori yang mendasarinya adalah memori traumatik apa, dan apa emosi yang di situ, dan bagaimana memenuhi kebutuhan di situ. Karena jika kebutuhan emosional di dalam memori terpenuhi, itu memori traumatiknya, emosinya hilang, bukan mereda, bukan berkurang. Emosinya hilang di memori itu, belum tentu di memori lain. Dan kalau emosinya sudah hilang, itu memori kualitasnya akan berubah dari jelas jadi blur, dari dekat jadi jauh, dari orang pertama jadi orang ketiga, berubah. Di situ kita tahu memori tadi telah terproses. Kita bisa pindah ke memori lain. Karena manusia menyimpan banyak memori. Dalam bahasa lain, kita berpotensi punya banyak luka dari banyak kejadian. Tapi nggak masalah, karena sebenarnya itu bisa banget. Kita proses ulang, kita temui diri kita di dalam memori tadi. Supaya emosinya bisa diselesaikan, proses ulangnya membantu memori tadi. Tidak lagi melukai kita. Karena yang melukai kita pada akhirnya sekarang bukan lagi kejadiannya, tapi memori soal kejadiannya. Dan memori sebenarnya bisa banget kita proses ulang. Terserah dengan cara apa. Tapi di buku yang saya tulis, di video-video yang saya buat, termasuk di channel membership, saya mengajarkan tentang trauma processing therapy. Cara yang saya kembangkan, yang saat ini jadi tema disertasi saya, untuk memproses ulang memori traumatik. Gitu, intinya ego state sih gitu. Ego state adalah bagian saja. Seperti tangan adalah bagian dari tubuh, kaki adalah bagian dari tubuh, sisi diri saya yang anak adalah bagian dari saya. Bukan entitas yang terpisah gimana-gimana banget seakan kayak memanggil gitu ya. Enggak sih, biasa aja sebenarnya. Udah sih, gitu doang. Semoga video ini bermanfaat karena dalam trauma processing therapy, memproses sisi diri sebenarnya adalah memproses memori traumatik. Gitu, sampai jumpa. Bye-bye.